Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fadia dengan NIM 042 dari kelas akuntansi B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final audit manajemen, yaitu laporan prosedur audit manajemen keuangan yang dilakukan pada suatu perusahaan. Telah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan manajemen keuangan di PT ST Indonesia Makmur. Pada cabang gua berlokasi di Jalan Usman Salengke, Sungguh Benasa, Kecamatan Sumba Opu selama periode 2023-2024. Audit ini merupakan bagian dari tugas final yang dilakukan dengan tujuan memberikan pendapat mengenai efektivitas manajemen keuangan perusahaan. Namun perlu diketahui bahwa audit kami secara khusus terfokus pada analisis, evaluasi, dan rekomendasi terkait dengan praktik-praktik manajemen keuangan di perusahaan. Sedangkan aspek-aspek lain dari manajemen perusahaan tidak termasuk dalam cakupan audit ini. Hasil audit yang disajikan dalam bentuk laporan audit yang meliputi bab 1, informasi latar belakang, bab 2, kesimpulan audit, bab 3, rekomendasi, dan bab 4, ruang lingkup audit. PT ST Indonesia didirikan pada tahun 2018 dengan Haidar Hibatullah Riburjanto, Dihya Nur Rifki, Ausi Andri, serta Edwin Widya sebagai founder. ST Indonesia pertama kali berjualan di daerah Kemang Village dan Blok M dengan hanya menggunakan booth berukuran 1x2 meter. Produk yang dijual pun saat itu hanya es teh manis, es teh lemon, es teh leci, es teh susu, dan Thai tea. Karena feedback yang positif dari customer dan permintaan yang cukup banyak, akhirnya pada pertengahan tahun 2018, ST Indonesia melakukan penambahan gerai di Mall Ambassador dan Binus Jakarta Barat. Seiring berjalannya waktu, ST Indonesia kian digemari oleh semua kalangan mulai dari anak kecil hingga dewasa karena rasa yang enak, harga yang bersahabat, inovasi varian produk, serta sesuai dengan tren yang ada. Pada bab 3 yaitu kesimpulan audit, setelah melaksanakan kuesioner dengan lingkup dan batasan sesuai dengan program atau prosedur audit yang telah dibuat pada PT ST Indonesia Makmur, maka akan dapat menyimpulkan sebagai berikut. Kondisinya, pertama, fungsi manajemen keuangan berada pada posisi yang tepat dalam struktur organisasi dengan adanya jabatan seperti CFO atau Direktur Keuangan yang melapor langsung ke CEO atau direksi perusahaan. Kedua, tugas, wewenang, dan tanggung jawab bidang keuangan telah terdokumentasi dengan baik, memastikan setiap peran dipahami dan dijalankan efektif, mendukung pengelolaan kas, kepatuhan regulasi, dan strategi bisnis perusahaan. Pada kriteria yang pertama, manajemen keuangan memiliki posisi yang sesuai dalam struktur organisasi dengan pelaporan yang tepat kepada direksi. Kedua, dokumentasi tugas dan tanggung jawab yang lengkap memastikan peran dan fungsi dijalankan sesuai dengan tujuan perusahaan. Penyebabnya, yang pertama, penempatan yang tepat dari fungsi manajemen keuangan disebabkan oleh struktur organisasi yang mendukung dengan adanya jabatan CFO atau Direktur Keuangan. Kedua, dokumentasi lengkap dari tugas dan tanggung jawab disebabkan oleh komitmen perusahaan terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan terstruktur. Akibatnya, yang pertama, kurangnya pemantauan yang efektif terhadap piutang yang jatuh tempo meningkatkan risiko piutang macet yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan perusahaan. Yang kedua, kelemahan dalam konsistensi penerapan kebijakan diskon untuk mendorong pembayaran awal oleh pelanggan dapat mempengaruhi arus kas perusahaan jika kebijakan tersebut tidak terdokumentasi dengan baik. Pada bab 3 yaitu rekomendasi. Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan diskon untuk pembayaran awal oleh pelanggan dapat mengakibatkan gangguan arus kas. Pelanggan mungkin tidak termotivasi untuk membayar lebih awal yang akan memperlambat perputaran kas. Yang kedua, tanpa evaluasi dan penyesuaian rutin terhadap prosedur penanaman persediaan, perusahaan mungkin menghadapi masalah stok yang tidak laku dan penggunaan modal kerja yang tidak efisien. Ini dapat menyebabkan penumpukan persediaan yang tidak terjual dan kerugian finansial. Atas kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang diambil untuk memperbaiki kelemahan tersebut, yaitu yang pertama, dokumentasikan kebijakan diskon secara formal dan komunikasikan dengan jelas kepada seluruh pelanggan. Pastikan bahwa diskon yang ditawarkan tercatat dalam kontrak atau perjanjian pembayaran. Yang kedua, lakukan evaluasi rutin terhadap persediaan untuk mengidentifikasi barang yang bergerak lambat dan mengembangkan
strategi untuk mengelola stok tersebut. Gunakan sistem manajemen persediaan yang otomatis untuk melacak persediaan secara real time. Adapun pada bab 4 ruang lingkup audit, sesuai dengan penugasan yang diterima, audit yang dilakukan hanya meliputi masalah pengelolaan manajemen keuangan pada PT ST Indonesia Makmur untuk periode 2023-2024. Audit ini mencakup atas organisasi manajemen keuangan, kebijakan investasi, kebijakan operasional, dan kebijakan pendanaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.